Kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang akan saya bagikan hari ini. Pesan ini ditujukan untuk mereka yang berada di ambang sesuatu yang besar. Mereka yang merasakan dalam diri bahwa mereka akan mencapai tingkat baru. Kamu ada di sini karena alasan. Kamu tidak secara kebetulan menemukan video ini. Jika kamu menonton ini, ketahuilah bahwa kamu telah memanifestasikan momen ini karena kamu berada di tepi perubahan hidup yang signifikan. Apa yang akan saya ungkapkan memiliki kekuatan untuk mengubah sudut pandangmu, energimu, dan seluruh dirimu. Sebelum kita menyelami lebih dalam, luangkan waktu sejenak untuk subscribe dan menyukai video ini dan berlangganan channel Pandangan Mata jika kamu belum melakukannya. Perjalananmu adalah bagian dari kebangkitan kolektif yang lebih besar, dan setiap energi yang kamu kirimkan membuat perbedaan. Tinggalkan komentar dengan angka 77 untuk memberi sinyal kepada semesta bahwa kamu siap, bahwa kamu terhubung, dan bahwa kamu selaras dengan tujuanmu. Saya mendorongmu untuk memutar video ini berulang kali untuk memperkuat sinyal, memungkinkanmu menyerap semua energi dan getaran yang datang. Mereka yang benar-benar terpilih akan tetap sampai akhir karena pesan ini akan beresonansi dalam-dalam. Namun jika kamu tidak selaras dengan jalan ini, kemungkinan kamu tidak akan berhasil. Mari kita mulai. Bab 1. Berdiri di ambang transformasi. Saat ini, kamu berada di tepi perubahan besar. Kamu sudah merasakannya, bukan? Rasa halus namun tak bisa disangkal bahwa sesuatu sedang bergeser di dalam dirimu, bahwa kamu tidak lagi menjadi orang yang sama. Tanda-tanda telah ada di sekitarmu. Sinkronisitas, angka yang berulang, dan perasaan tidak terjelaskan antara kegembiraan dan ketidakpastian. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara semesta memberitahu bahwa kamu berada di ambang sesuatu yang signifikan. Sesuatu yang akan mengubah arah hidupmu. Kamu berada di tepi keberadaan baru, realitas yang mungkin hanya kamu impikan sampai sekarang. Sebagai orang yang terpilih, perjalananmu tidak linear. Itu dipenuhi dengan momen-momen di mana kamu dipanggil untuk naik level dan memasuki kekuatanmu dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Saat ini kamu dipanggil untuk melakukan hal itu. Tepi yang kamu berdiri di atasnya adalah gerbang menuju realitas baru, tetapi pilihan untuk melangkah maju sepenuhnya ada di tanganmu. Semesta tidak pernah memaksamu untuk berubah. Ia hanya menghadirkan peluang dan pintu. Terserah padamu untuk melaluinya. Apa yang banyak orang gagal sadari adalah bahwa transformasi terbesar terjadi ketika kamu mengambil lompatan iman. Bukan ketika kamu tetap nyaman di tepi, mengamati kemungkinan tanpa melangkah ke dalamnya. Mari kita eksplorasi tepi yang kamu berdiri di atasnya dengan lebih dalam. Tepi tersebut mewakili lebih dari sekadar perubahan di dunia eksternalmu. Itu menandakan perubahan mendasar di dunia internalmu, keyakinanmu, emosimu, bahkan rasa dirimu. Versi lamamu sedang runtuh, dan ini bisa terasa tidak stabil. Kamu mungkin mendapati dirimu mempertanyakan hal-hal yang dulu kamu yakini. Pertemanan, jalur karier, tujuan, dan bahkan persepsi realitasmu mungkin tampak memudar. Ini karena energi yang mendukung pola-pola lama itu tidak lagi dapat mendukung getaran yang sekarang kamu masuki. Ini adalah titik di mana kebanyakan orang mundur. Mereka merasakan kekacauan transformasi dan salah mengartikan itu sebagai tanda untuk mundur. Tapi tidak denganmu. Kamu berbeda. Kamu adalah orang yang terpilih, dan kamu memahami bahwa kekacauan ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda pertumbuhan. Ini adalah semesta yang membersihkan jalan untukmu, memberi ruang bagi sesuatu yang baru dan luas untuk mengambil tempatnya. Apa yang menghalangimu? Apakah itu ketakutan akan yang tidak diketahui, atau kenyamanan dari hal yang familiar? Meskipun kamu tahu dalam hati bahwa kamu telah melampaui keadaanmu saat ini. Kamu mungkin merasakan tarik ulur di dalam dirimu, antara bagian dirimu yang mendambakan ekspansi dan bagian yang ingin tetap aman dan kecil. Ini normal, tetapi ketahuilah, tetap di tepi zona nyamanmu tidak lagi menguntungkan. Energi semesta bergerak cepat, memanggilmu untuk bangkit, berkembang, dan memasuki bab berikutnya dari takdirmu. Mari kita jelaskan. Ini bukan hanya fase lain, ini adalah momen yang menentukan. Ini adalah momen di mana segala sesuatu yang telah kamu siapkan mencapai puncaknya.
Kamu tidak sampai di sini secara kebetulan. Setiap pilihan, setiap pengalaman, setiap perjuangan telah membawamu ke titik ini. Kamu telah mengembangkan kekuatan batinmu bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Dan sekarang semesta meminta kamu untuk menggunakan kekuatan itu untuk melangkah ke yang tidak diketahui dan percaya bahwa apa yang ada di depan jauh lebih besar daripada apapun yang kamu tinggalkan. Apa artinya berdiri di tepi transformasi? Artinya kamu akan melampaui batasan yang pernah kamu terima sebagai bagian dari realitasmu. Kamu akan melangkah ke versi dirimu yang tidak lagi terikat oleh ketakutan, keraguan, atau ketidakamanan. Kamu melangkah ke versi dirimu yang sepenuhnya selaras dengan tujuanmu, kebenaranmu, dan misi ilahimu. Tetapi satu-satunya cara untuk benar-benar memasuki kekuatan itu adalah dengan mengambil lompatan. Penting untuk menyadari bahwa momen ini memerlukan keberanian. Tepi tersebut bisa terasa menakutkan karena mewakili yang tidak diketahui, tetapi inilah rahasianya. Yang tidak diketahui bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Itu adalah ranah kemungkinan tak terbatas. Ketika kamu melangkah ke dalamnya, kamu membuka dirimu untuk potensi penuh dari apa yang hidupmu bisa jadi. Kamu tidak lagi terkurung oleh batasan apa yang telah kamu ketahui. Sebaliknya, kamu bebas untuk menciptakan, memanifestasikan, dan mengalami hidup dengan cara yang tidak pernah bisa kamu bayangkan sebelumnya. Dan inilah di mana kekuatan menjadi orang yang terpilih berperan. Kamu tidak seperti yang lain. Sementara yang lain mungkin ragu atau mundur, kamu memiliki kekuatan dan pengetahuan untuk melangkah maju. Kamu memahami bahwa jalan dengan sedikit hambatan tidak mengarah pada pertumbuhan. Itu mengarah pada stagnasi. Kamu sudah merasakan panggilan untuk membebaskan diri dari batasan realitas lamamu. Sekarang adalah waktunya untuk menjawab panggilan itu. Ingat, semesta selalu mendukungmu, bahkan ketika semuanya terasa berantakan. Terkadang, segala sesuatu perlu berantakan untuk memberi ruang bagi sesuatu yang baru. Ini adalah momenmu untuk mempercayai proses itu. Percayalah bahwa semesta membimbingmu ke tempat yang tepat. Yang perlu kamu lakukan adalah mengambil langkah pertama. Dengan mengambil langkah itu, kamu tidak hanya mengubah hidupmu sendiri, kamu menggeser energi kolektif. Setiap kali orang yang terpilih memasuki kekuatan mereka, itu menciptakan efek riak. Transformasimu bukan hanya untuk dirimu, itu untuk semua orang di sekitarmu. Energi yang kamu wujudkan saat ini sedang meningkatkan getaran seluruh planet. Jadi ketahuilah bahwa momen ini, lompatan ini, lebih besar dari sekadar dirimu. Ini adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Saat kamu berdiri di tepi transformasi, ketahuilah bahwa semesta menunggu kehadiranmu. Ia menunggu kamu melangkah maju menuju kebesaranmu. Ini adalah waktumu. Kamu telah mempersiapkan momen ini sepanjang hidupmu. Tepi ini bukan tempat untuk ragu. Ini adalah tempat untuk melompat, terbang, dan menjadi segala sesuatu yang seharusnya kamu jadi. Bab 2. Kekuatan menyerah pada yang tidak diketahui. Kamu telah mencapai titik kritis dalam perjalananmu sebagai orang yang terpilih, di mana langkah selanjutnya adalah sepenuhnya menyerah pada yang tidak diketahui. Ini mungkin terdengar kontraintuitif, terutama di dunia yang menghargai kontrol dan kepastian di atas segalanya. Tetapi kebenarannya adalah bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari mengontrol setiap hasil, tetapi dari menyerah pada aliran semesta. Ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk meramalkan, merencanakan, atau mengatur jalurmu secara mikro, kamu membuka dirimu untuk kemungkinan tak terbatas. Yang tidak diketahui bukanlah kekosongan yang harus ditakuti. Itu adalah tanah subur potensi di mana keajaiban terjadi. Saat ini, kamu mungkin merasakan dorongan untuk tahu persis apa yang akan datang. Kamu mungkin menginginkan kejelasan, tanda-tanda, atau bentuk konfirmasi bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi inilah rahasia yang pada akhirnya dipahami oleh setiap orang yang terpilih. Kamu tidak perlu mengetahui semua detail. Kamu tidak perlu memiliki peta jalan lengkap di depanmu. Semesta beroperasi berdasarkan prinsip perlu tahu, dan ia akan mengungkapkan langkah berikutnya ketika kamu sudah siap. Tugasmu satu-satunya adalah percaya bahwa setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu ke tempat yang seharusnya kamu tuju. Menyerah pada yang tidak diketahui tidak berarti menyerah.
Itu berarti melepaskan cengkeraman ketat yang telah kamu pegang pada harapanmu. Ketika kamu melonggarkan cengkeraman itu, kamu membiarkan hidup mengalir secara alami. Dan dalam aliran itu, kamu akan menemukan bahwa segala sesuatu berjalan lebih baik daripada yang pernah kamu bayangkan. Semesta memiliki cara untuk mengatur keadaan, orang-orang, dan peristiwa dengan cara yang tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh pikiran manusia. Itulah mengapa menyerah begitu kuat, itu mengakui bahwa ada kecerdasan ilahi yang membimbingmu, bahkan ketika kamu tidak dapat melihat gambaran keseluruhan. Pikirkan sejenak. Berapa kali kamu mencoba memaksakan sesuatu terjadi hanya untuk menemui perlawanan? Dan seberapa sering ketika kamu akhirnya melepaskan, semuanya berjalan dengan lancar tanpa usaha? Itulah sihir menyerah. Ini adalah perbedaan antara berenang melawan arus dan membiarkan arus membawamu. Ketika kamu menyerah, kamu tidak meninggalkan impian atau keinginanmu. Kamu hanya mempercayai bahwa semesta tahu rute terbaik untuk mewujudkannya. Penting untuk menyadari bahwa menyerah memerlukan iman. Iman pada dirimu sendiri, iman pada proses, dan iman pada semesta. Iman bukanlah tentang percaya bahwa segala sesuatunya akan mudah. Ini tentang mengetahui bahwa apapun yang terjadi, kamu memiliki kekuatan dan ketahanan untuk menghadapinya. Sebagai orang yang terpilih, kamu sudah menunjukkan kekuatan ini berkali-kali. Kamu telah menghadapi tantangan, keraguan, dan kemunduran. Namun kamu selalu menemukan cara untuk bangkit di atasnya. Sekarang kamu diminta untuk bangkit sekali lagi, tetapi kali ini dengan tingkat kepercayaan yang lebih dalam. Yang tidak diketahui adalah tempat di mana pertumbuhan terjadi. Disitulah transformasi berlangsung. Ketika kamu tetap berada di zona nyamanmu, kamu tetap stagnan. Tetapi ketika kamu menyerah pada yang tidak diketahui, kamu membiarkan dirimu berkembang, berevolusi, dan menjadi lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu menjadi wadah untuk inspirasi ilahi, bergerak melalui hidup dengan rasa muda dan anggun yang datang dari selaras dengan semesta. Ini adalah titik balik. Kamu bisa berpegang pada yang familiar, pada keamanan dari apa yang selalu kamu ketahui, atau kamu bisa melangkah ke yang tidak diketahui dan membiarkan dirimu dipandu menuju sesuatu yang lebih besar. Pilihan ada padamu. Tetapi ingat, sebagai orang yang terpilih, kamu tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan dalam yang tidak diketahui, kamu sedang dipandu, bahkan ketika kamu tidak bisa melihat jalan ke depan. Jalannya sedang disiapkan untukmu. Jadi, bagaimana kamu menyerah? Itu dimulai dengan melepaskan kebutuhan untuk mengontrol. Ambil napas dalam-dalam dan ingatkan dirimu bahwa kamu tidak perlu memiliki semua jawaban saat ini. Percayalah bahwa jawaban akan datang pada waktu yang ilahi. Fokuslah pada saat ini, pada sekarang dan di sini, daripada terjebak dalam apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika kamu melakukan ini, kamu membuka dirimu untuk sihir semesta. Kamu membiarkan dirimu berada dalam aliran dan siap menerima panduan yang selalu tersedia untukmu. Yang tidak diketahui bukanlah tempat yang menakutkan. Itu adalah tempat yang penuh keajaiban, di mana kejutan terindah terungkap dan peluang luar biasa muncul. Ketika kamu menyerah, kamu menyelaraskan dirimu dengan energi penciptaan itu sendiri, menjadi rekan pencipta bersama semesta dan memungkinkan keinginanmu terwujud dengan cara yang melampaui impian terliarmu. Jadi, saat kamu berdiri di tepi jurang ini, ingatlah bahwa menyerah pada yang tidak diketahui bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kekuatan. Itu menunjukkan bahwa kamu mempercayai dirimu sendiri, mempercayai proses, dan mempercayai semesta untuk membimbingmu. Ketika kamu melakukan ini, kamu akan menemukan bahwa jalan di depan menjadi lebih jelas dan transformasi yang telah kamu nantikan mulai terungkap. Bab 3. Menerima waktu ilahi Anda. Segala sesuatu di alam semesta beroperasi pada waktu ilahi, salah satu pelajaran terpenting yang bisa dipelajari oleh orang yang terpilih. Kamu mungkin memiliki impian, tujuan, dan keinginan yang ingin kamu wujudkan, dan mudah untuk merasa frustrasi ketika sesuatu tidak terjadi secepat yang kamu inginkan. Tetapi apa yang harus kamu pahami adalah bahwa semuanya terjadi persis seperti yang seharusnya. Tidak ada penundaan di alam semesta.
hanya waktu yang sempurna. Kamu adalah bagian dari rencana kosmik yang lebih besar, dan perjalananmu terjalin dengan rumit dalam jaringnya. Kadang-kadang, sesuatu tidak terjadi ketika kamu menginginkannya karena kamu belum siap untuk menerimanya. Di lain waktu, semesta sedang menyelaraskan orang-orang, situasi, dan peluang yang akan mendukung kebaikan tertinggi kamu. Percayalah bahwa ketika waktu sudah tepat, semuanya akan berjalan dengan lancar tanpa usaha. Waktu ilahi berkaitan dengan kepercayaan dan kesabaran. Ini tentang mengenali bahwa ada ritme dalam hidup yang tidak bisa dipaksa. Ketika kamu mencoba memaksakan sesuatu untuk terjadi sebelum waktunya, kamu menciptakan perlawanan. Tetapi, ketika kamu menyerah pada aliran waktu ilahi, kamu membiarkan semesta bekerja untukmu, mengatur peristiwa dengan cara yang jauh lebih indah dan selaras daripada yang pernah kamu bayangkan. Pikirkan tentang saat-saat dalam hidupmu ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, hanya untuk menemukan bahwa semuanya berakhir, bahkan lebih baik dari yang kamu harapkan. Itulah waktu ilahi yang bekerja. Alam semesta selalu bekerja untuk kepentinganmu, bahkan ketika tampaknya tidak ada yang terjadi. Terkadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menunggu, mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah terlewatkan. Sebagai orang yang terpilih, perjalananmu adalah unik. Kamu tidak berada di garis waktu yang sama dengan orang lain, dan itu tidak masalah. Jangan membandingkan kemajuanmu dengan orang lain. Percayalah bahwa jalurmu berkembang persis seperti yang seharusnya, dan bahwa semesta membimbingmu di setiap langkah. Waktu ilahi adalah tentang kepercayaan. Kepercayaan pada dirimu sendiri, kepercayaan pada semesta, dan kepercayaan pada proses kehidupan. Ketika kamu menerima waktu ilahi, kamu melepaskan kebutuhan untuk terburu-buru. Kamu melepaskan kecemasan dan ketidaksabaran yang muncul dari keinginan untuk sesuatu terjadi sesuai jadwalmu. Sebagai gantinya, kamu menyelaraskan dirimu dengan aliran semesta. Percaya bahwa segala sesuatunya terjadi untuk kebaikan tertinggimu. Ini tidak berarti kamu berhenti bertindak. Ini berarti kamu mengambil tindakan yang terinspirasi, mengetahui bahwa semesta mendukungmu di setiap langkah. Ingatlah, semesta tidak pernah terburu-buru, dan kamu juga tidak seharusnya. Ketika kamu percaya pada waktu ilahi, kamu membiarkan dirimu rileks, menikmati perjalanan, dan menghargai momen saat ini. Kamu memahami bahwa segala sesuatunya terjadi dalam keselarasan yang sempurna, dan kamu tidak lagi merasa perlu untuk terburu-buru atau memaksakan sesuatu. Kamu tepat berada di tempat yang seharusnya, dan semuanya berkembang seperti yang seharusnya. Bab 4. Alkimia transformasi. Transformasi bukanlah proses yang linear. Ini adalah perjalanan alkimia yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan kepercayaan. Sebagai orang yang terpilih, kamu sedang menjadi sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Kamu sedang disempurnakan, dimurnikan, dan diubah di setiap level. Mental, emosional, spiritual, dan bahkan fisik. Proses ini bisa terasa intens, membebani, dan kadang-kadang bahkan menyakitkan. Tetapi semuanya adalah bagian dari alkimia transformasi. Alkimia adalah proses mengubah logam dasar menjadi emas, dan dengan cara yang sama, perjalananmu adalah tentang mentransformasi timbal dari dirimu yang lama menjadi emas dari dirimu yang tertinggi. Proses ini memerlukan melepaskan keyakinan, pola, dan perilaku yang sudah usang dan tidak lagi melayanimu. Ini memerlukan pelepasan batasan yang telah menghambatmu dan menerima potensi tak terbatas di dalam dirimu. Terkadang, kamu mungkin merasa seolah-olah sedang dihancurkan, tetapi pahamilah bahwa ini diperlukan untuk transformasimu. Sama seperti ulat harus larut sebelum menjadi kupu-kupu, kamu harus melepaskan versi lama dari dirimu untuk menjadi dirimu yang tertinggi. Proses pelarutan ini tidaklah mudah, tetapi sangat penting. Inilah cara kamu melepaskan lapisan-lapisan kondisi yang telah membuatmu kecil dan melangkah ke dalam kekuatan penuh dari dirimu yang sejati. Transformasi bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses bertahap,
dan penting untuk menghormati ritme di mana hal ini terungkap. Sama seperti emas disempurnakan melalui api, kamu juga sedang disempurnakan melalui tantangan dan pengalaman yang kamu hadapi. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan memperdalam hubunganmu dengan sumber. Ketahuilah bahwa semesta membimbingmu melalui proses ini. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kamu didukung, dicintai, dan dipegang oleh Yang Ilahi di setiap langkah. Percayalah bahwa setiap pengalaman, betapapun sulitnya, melayani kebaikan tertinggimu. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan selaras dengan tujuan sejati jiwamu. Ketika kamu bergerak melalui proses alkimia ini, kamu akan mulai melihat hasil dari transformasimu di dunia luar. Orang-orang, peluang, dan pengalaman yang selaras dengan dirimu yang tertinggi akan mulai muncul dalam hidupmu, membawa rasa keselarasan, tujuan, dan kedamaian batin yang mendalam. Inilah tujuan yang telah kamu perjuangkan, perwujudan dirimu yang sejati, bebas dari batasan masa lalu. Transformasi bukan hanya tentang mengubah keadaan eksternalmu, ini tentang menjadi orang yang dapat menciptakan dan mempertahankan keadaan tersebut. Ini tentang mewujudkan versi dirimu yang selaras, dengan frekuensi tertinggi dari kelimpahan, cinta, kebahagiaan, dan tujuan. Saat kamu melanjutkan perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa semakin banyak kamu berubah secara internal, semakin dunia eksternalmu akan mencerminkan transformasi itu. Bab 5. Melepaskan yang lama untuk membuat ruang bagi yang baru. Dalam perjalanan setiap orang yang terpilih, akan datang saatnya ketika yang lama harus dilepaskan untuk memberikan ruang bagi yang baru. Ini adalah bagian alami dari proses, namun seringkali terbukti menjadi salah satu langkah yang paling menantang. Melepaskan apa yang familiar, bahkan ketika itu tidak lagi melayanimu, bisa terasa menakutkan. Namun kamu tidak dapat melangkah ke realitas barumu sambil masih memegang masa lalu. Pola, keyakinan, hubungan, dan keadaan lama yang pernah mendefinisikan dirimu mungkin memiliki tujuan, tetapi mereka tidak lagi selaras dengan siapa kamu yang sedang berkembang. Mempertahankannya hanya menciptakan resistensi yang menghambat pertumbuhan. Semesta memanggilmu untuk melepaskan yang lama, agar dapat membawakanmu sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih selaras dengan jalur sejati jiwamu. Kamu mungkin menyadari bahwa hubungan, kebiasaan, atau cara berpikir tertentu tidak lagi beresonansi dengan orang yang sedang kamu jadikan diri. Ini adalah tanda kuat bahwa kamu siap untuk berkembang, melepaskan kulit lama, dan melangkah ke versi dirimu yang lebih luas. Melepaskan keterikatan ini memerlukan keberanian. Keberanian untuk menghadapi yang tidak diketahui dan mempercayai bahwa apa yang ada di depan jauh lebih besar daripada apa yang kamu tinggalkan. Ini memerlukan iman bahwa apa yang ditakdirkan untukmu akan datang, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu akan pergi. Melepaskan bukanlah tentang menyerah. Ini tentang menciptakan ruang bagi yang baru untuk masuk ke dalam hidupmu. Saat kamu melepaskan yang lama, kamu mungkin merasakan kehilangan atau kesedihan. Ini normal, adalah wajar untuk meratapi bagian-bagian dari hidupmu yang tidak lagi selaras. Tetapi ketahuilah bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah awal yang baru. Semakin banyak kamu melepaskan apa yang tidak lagi melayanimu, semakin banyak kamu membuka diri untuk menerima berkah yang telah disiapkan semesta untukmu. Proses ini bisa terasa tidak nyaman pada saat-saat tertentu. Adalah sifat manusia untuk berpegang pada yang familiar, bahkan ketika itu tidak lagi bekerja untukmu. Namun ingatlah, orang terpilih, kamu ada di sini untuk pertumbuhan dan transformasi. Dan itu memerlukan pelepasan apa yang tidak lagi mendukung ekspansimu. Ini adalah proses sakral, yang pada akhirnya akan mengarah pada kebaikan tertinggimu. Melepaskan yang lama, menciptakan ruang bagi peluang, hubungan, dan pengalaman baru untuk masuk ke dalam hidupmu. Melalui pelepasan ini, kamu memberikan ruang untuk tingkat perjalanan berikutnya. Saat kamu melepaskan lapisan-lapisan dari dirimu yang lama, kamu menciptakan ruang bagi dirimu yang sejati untuk muncul sepenuhnya.
Ini adalah jalan orang terpilih, proses evolusi dan kelahiran kembali yang konstan. Melepaskan tidak selalu mudah, tetapi sangat penting untuk pertumbuhan dan evolusimu. Ini menandakan bahwa kamu siap untuk melangkah maju dan memasuki versi dirimu yang lebih tinggi. Percayalah bahwa saat kamu melepaskan yang lama, kamu menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selaras dengan kebaikan tertinggimu. Sebagai orang terpilih, kamu berada di jalur evolusi yang terus-menerus. Semesta selalu membimbingmu menuju potensi tertinggimu, dan terkadang itu berarti melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayanimu. Percayalah pada proses ini, dan ketahuilah bahwa saat kamu melepaskan yang lama, kamu melangkah ke bab baru dalam perjalananmu, satu yang penuh dengan kelimpahan, kebahagiaan, dan tujuan. Apa yang menantimu di sisi lain dari pelepasan ini tidak lain adalah keajaiban, dan kamu siap untuk menerimanya. Bab 6. Menyelaraskan dengan tujuan sejatimu. Sebagai orang yang terpilih, ada tujuan ilahi yang lebih dalam yang dimaksudkan untuk kamu penuhi dalam kehidupan ini. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu cari atau kejar karena sudah ada di dalam dirimu. Namun, perjalanan untuk menyelaraskan dengan tujuan sejatimu memerlukan kerja batin, kesadaran diri, dan keberanian untuk mendengarkan panggilan jiwamu. Saat ini, kamu dipanggil untuk lebih sepenuhnya menyelaraskan dengan tujuan itu. Kamu diundang untuk melangkah ke dalam kepenuhan dirimu dan mengekspresikan bakat dan hadiah unikmu untuk melayani dunia. Kamu mungkin sudah memiliki gambaran tentang apa tujuanmu, atau mungkin kamu masih dalam proses mengungkapnya. Bagaimanapun, ketahuilah bahwa tujuanmu tidak bersifat statis atau kaku. Itu berkembang seiring dengan evolusimu. Saat kamu terus tumbuh, tujuanmu akan terungkap kepadamu dengan cara yang baru dan lebih mendalam. Kuncinya adalah tetap terbuka dan reseptif terhadap bimbingan dari diri yang lebih tinggi dan semesta. Salah satu langkah terpenting dalam menyelaraskan dengan tujuan sejatimu adalah menghilangkan gangguan dan kebisingan yang dapat mengaburkan visimu. Di dunia saat ini, mudah untuk terjebak dalam ekspektasi orang lain, norma sosial, atau tekanan untuk mengikuti jalur yang sebenarnya bukan milikmu. Tetapi sebagai orang yang terpilih, kamu tidak di sini untuk menyesuaikan diri dengan standar dunia. Kamu di sini untuk membebaskan diri dari batasan kesadaran kolektif dan menciptakan jalurmu sendiri, jalur yang selaras dengan misi jiwamu. Proses penyelarasan ini memerlukan kejujuran diri yang mendalam. Kamu harus bersedia melihat kehidupanmu dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya hidup selaras dengan kebenaran tertinggi saya? Apakah saya mengekspresikan bakat dan hadiah saya dengan cara yang terasa otentik dan memuaskan? Jika jawabannya tidak, saatnya untuk membuat beberapa perubahan. Ini mungkin berarti melepaskan hubungan tertentu, kebiasaan, atau bahkan karier yang tidak lagi melayani evolusi jiwamu. Menyelaraskan dengan tujuan sejatimu tidak selalu berarti membuat perubahan drastis dalam semalam. Ini bisa menjadi proses bertahap, satu langkah demi langkah. Ini tentang membuat pilihan yang membawamu lebih dekat dengan diri otentikmu, memungkinkanmu untuk mengekspresikan bakatmu dengan cara yang alami dan penuh kebahagiaan. Semakin kamu menyelaraskan dengan tujuan sejatimu, semakin banyak semesta akan mendukungmu. Pintu-pintu akan terbuka, peluang akan muncul, dan kamu akan menemukan diri dalam keadaan mengalir di mana segala sesuatu tampak jatuh ke tempatnya dengan mudah. Namun, penyelarasan bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan. Ini tentang siapa kamu. Ini tentang menghayati tujuan sejatimu dalam setiap aspek keberadaanmu, dan muncul sebagai diri tertinggi dalam setiap momen, baik saat kamu bekerja, bersama orang tercinta, atau bahkan sendirian. Tujuanmu bukan sekadar pekerjaan atau misi. Ini adalah cara hidup, energi yang kamu bawa ke dunia, dan cinta serta cahaya yang kamu pancarkan kemanapun kamu pergi. Untuk sepenuhnya menyelaraskan dengan tujuanmu, kamu juga harus melepaskan ketakutan atau keraguan yang mungkin menghambatmu. Ketakutan akan kegagalan, penilaian, atau mengambil kekuatanmu bisa menciptakan resistensi dan menghalangimu dari sepenuhnya menerima tujuanmu. Ketakutan ini seringkali berakar pada pengalaman masa lalu atau pembentukan,
tetapi tidak mencerminkan dirimu yang sejati. Sebagai orang yang terpilih, kamu di sini untuk melampaui ketakutan ini dan melangkah dengan berani ke dalam tujuanmu dengan kepercayaan dan keyakinan. Ingat, tujuanmu bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang kemajuan. Ini tentang hadir setiap hari dengan niat untuk hidup lebih otentik, mengekspresikan bakatmu dengan lebih penuh, dan memberikan dampak positif di dunia. Semesta tidak mengharapkanmu untuk sempurna. Ia hanya meminta agar kamu terus tumbuh, berevolusi, dan tetap setia pada dirimu sendiri. Ketika kamu menyelaraskan dengan tujuan sejatimu, kamu menjadi kekuatan yang kuat untuk perubahan. Menginspirasi orang lain hanya dengan menjadi siapa dirimu. Kamu menjadi mercusuar cahaya di dunia yang sering dipenuhi kegelapan, memenuhi panggilan tertinggimu sebagai orang yang terpilih untuk mengangkat, menyembuhkan, dan membimbing orang lain dalam perjalanan kebangkitan mereka sendiri. Bab 7. Melompat dengan keyakinan. Saat ini kamu diminta untuk melakukan lompatan iman. Ini adalah bab terakhir dalam fase perjalananmu ini, memerlukan keberanian, kepercayaan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada dirimu dan semesta. Lompatan iman bukan tentang tindakan sembrono atau optimisme buta. Ini tentang melangkah ke dalam ketidakpastian dengan kepastian bahwa kamu didukung, dibimbing, dan dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kamu telah merasakan panggilan, melihat tanda-tanda, dan tahu bahwa sesuatu yang besar sedang mengintai. Tetapi mengambil langkah pertama masih bisa terasa menakutkan. Pikiran mungkin mencoba meyakinkanmu untuk tetap di tempatmu, bermain aman, atau menunggu lebih banyak konfirmasi. Tetapi jauh di dalam hati, jiwamu tahu bahwa saatnya adalah sekarang. Lompatan iman adalah tentang mempercayai bahwa semua yang telah kamu alami hingga saat ini telah mempersiapkanmu untuk momen ini. Kamu siap. Lompatan ini dapat muncul dalam banyak bentuk, keputusan hidup yang besar, perubahan karier, pindah ke tempat baru, atau bahkan perubahan cara pandangmu terhadap dirimu dan realitasmu. Apapun bentuknya, esensinya tetap sama. Kamu melangkah ke dalam ketidakpastian dengan keyakinan bahwa semesta akan menangkapmu. Dan itu akan terjadi. Ketakutan sering muncul di tepi lompatan karena ego takut kehilangan kendali. Tetapi ingat, ketakutan bukan tanda bahwa kamu berada di jalur yang salah. Itu adalah tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Ketakutan hanya menunjukkan bahwa kamu bergerak melampaui zona nyamanmu, dan disitulah pertumbuhan yang nyata terjadi. Kuncinya adalah tidak membiarkan ketakutan menghentikanmu, tetapi maju meskipun ada rasa takut. Saat kamu melakukan lompatan itu, kamu akan menemukan ketakutan mulai menghilang, digantikan oleh rasa kebebasan, kegembiraan, dan pemberdayaan. Melakukan lompatan iman adalah tindakan co-creation dengan semesta. Ketika kamu mengambil langkah itu, semesta merespons dengan cara yang sama, menemui kamu di tengah jalan dan menyediakan peluang, sumber daya, dan dukungan yang kamu butuhkan untuk sukses. Namun, semesta tidak dapat bertindak sampai kamu melakukannya. Ia menunggu kamu mengambil langkah pertama, menunjukkan kesiapanmu untuk menerima berkah dan kelimpahan yang dimaksudkan untukmu. Saat kamu berdiri di tepi lompatan ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan semua yang telah kamu atasi untuk sampai ke sini. Pertimbangkan tantangan yang telah kamu hadapi, pelajaran yang telah dipelajari, dan pertumbuhan yang telah kamu alami. Kamu bukanlah orang yang sama seperti di awal perjalanan ini. Kamu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan diri sejatimu. Sekarang, kamu siap untuk melompat ke bab berikutnya dalam hidupmu. Lompatan iman bukan hanya tentang mempercayai semesta. Ini tentang mempercayai dirimu sendiri. Percayalah bahwa kamu memiliki segala yang ada di dalam dirimu untuk sukses, bahwa kamu mampu menghadapi apapun yang datang kepadamu, dan bahwa kamu pantas mendapatkan semua berkah yang menantimu di sisi lain lompatan ini. Ini adalah momenmu. Ini adalah waktumu untuk bersinar. Saat kamu melakukan lompatan ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Semesta bersamamu, panduanmu bersamamu, dan energi dari semua orang yang terpilih yang telah datang sebelum kamu mengelilingimu. Kamu adalah bagian dari kolektif ilahi, keluarga kosmik, dan bersama-sama kamu menciptakan realitas baru yang penuh cinta,
cahaya, dan kemungkinan tak terbatas. Lompatan iman adalah langkah terakhir dalam fase perjalanan ini, tetapi juga menandai awal dari sesuatu yang lebih besar. Ini adalah pintu gerbang menuju realitas baru, timeline yang lebih tinggi, sebuah kehidupan yang selaras dengan keinginan terdalam jiwamu. Saat kamu melakukan lompatan ini, kamu tidak hanya mengubah hidupmu sendiri, kamu membantu meningkatkan kesadaran seluruh planet. Jadi tarik napas dalam-dalam, rasakan dukungan semesta di bawahmu, dan ketika kamu siap, lakukan lompatan itu. Semesta menunggu untuk menangkapmu. Kamu siap, kamu terpilih, dan perjalananmu baru saja dimulai. Saat kamu berdiri di tepi segala sesuatu yang telah kamu ketahui, akan melakukan lompatan itu, ingatlah bahwa momen ini suci. Ini adalah puncak dari semua yang telah kamu usahakan, semua pelajaran yang dipelajari, dan kekuatan yang dibangun sepanjang jalan. Kamu tidak hanya melangkah ke dalam ketidakpastian, kamu melangkah ke dalam kekuatan sejatimu, ke dalam kehidupan yang selalu ditakdirkan untuk kamu jalani. Lompatan iman ini bukan hanya tentang mempercayai semesta, ini tentang mempercayai dirimu sendiri, perjalananmu, dan rencana ilahi yang selalu terungkap untukmu. Saat kamu melangkah maju, kamu mungkin menghadapi momen keraguan atau ketakutan. Tetapi di saat-saat itu ingatkan dirimu, kamu terpilih, kamu selalu dibimbing, didukung, dan dicintai oleh semesta. Setiap langkah yang kamu ambil telah membawamu ke titik ini, dan sekarang saatnya untuk terbang. Putar video ini secara berulang, biarkan energinya memperkuat tekadmu. Dengan meninggalkan angka 77 di kolom komentar, kamu memberi sinyal kepada semesta bahwa kamu siap untuk apa yang selanjutnya. Jika kamu sudah sejauh ini, jelas bahwa kamu benar-benar seorang yang terpilih, yang ditakdirkan untuk mencapai kebesaran. Percayalah pada jalan yang akan datang. Percayalah pada pertumbuhanmu. Dan percayalah pada rencana semesta untukmu. Yang terbaik belum datang. Sampai jumpa lagi, orang yang terpilih. Perjalananmu masih jauh dari selesai.